Halo pecinta sepak bola tanah air, kembali lagi bersama kami yang akan menyajikan kabar menarik seputar timnas Indonesia. Patrick Kluivert resmi meliris 28 pemain untuk ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keputusan pelatih Patrick Kluivert memunculkan kejutan besar. Marcelino Ferdinand, Messi Girls, dan Ivar Jenner dicoret dari skuad. Sebaliknya, Ole Romeni yang sempat cedera dipanggil kembali. Informasi lainnya, 3 pemain keturunan Indonesia siap tampil di Europa League musim 2025 hingga 2026. Mereka adalah Kelvin Verdong, Dan James, dan Miliano Jonathans. Kehadiran mereka jadi kebanggaan bagi pecinta sepak bola tanah air, sekaligus bukti pemain keturunan mampu bersaing di level Eropa. Timnas Indonesia resmi mengumumkan 28 pemain yang dipanggil pelatih Patrick Kluivert untuk menghadapi ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 2 laga berat sudah menanti skuad Garuda, yakni melawan Arab Saudi dan Irak. Namun, daftar skuad kali ini menghadirkan kejutan besar. Marcelino Ferdinand, gelandang muda yang selama ini jadi salah satu andalan, tidak masuk dalam daftar panggilan. Hal serupa juga dialami Messi Girls dan Ivar Jenner. Hilgers sendiri tengah mengalami situasi sulit bersama klubnya FC Twente. Minim menit bermain dan kegagalan pindah di bursa transfer musim panas membuat posisinya di timnas tergerus. Sementara itu, penampilan Marcelino bersama klubnya juga dinilai belum menunjukkan perkembangan signifikan sehingga Kluivert memilih opsi lain untuk menjaga keseimbangan tim. Sebagai pengganti, Kluivert memanggil sejumlah pemain berpengalaman. Lini belakang akan diperkuat bek senior Jordi Amat yang tampil solid bersama Persija Jakarta. Di lini depan, kabar gembira datang dari kembalinya Ole Romeni. Striker asal Oxford United itu sempat lama menepi akibat cedera, namun kini sudah kembali bugar dan siap menambah daya gedor Garuda. Untuk posisi penjaga gawang, Kluivert kembali mempercayakan pada Martin Paes serta Emil Audero. Sementara di lini tengah, ada kejutan lain dengan masukkan nama Mark Locke dan Stefano Lillipali yang diharapkan bisa menambah kreativitas permainan. Meski ada sejumlah nama besar yang dicoret, komposisi pemain kali ini tetap menjanjikan. Dengan materi yang ada, tim Merah Putih diharapkan bisa tampil maksimal untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026 dan membuat Garuda terus terbang tinggi di kancah internasional. Tiga pemain keturunan Indonesia akan berlaga di ajang UEFA European League musim 25-26. Mereka adalah Kelvin Verdong pada tim Lille,
Dean James pada tim Go Ahead Eagles, dan Miliano Jonathans pada FC Utrecht. Calvin Verdong menjadi sorotan utama setelah menjalani debut di Ligue 1 saat Lille menghadapi Lens. Meski timnya kalah 0-3, Verdong dinilai tampil solid dengan catatan akurasi umpan mencapai 79%, 2 tackle sukses, serta 1 peluang tercipta. Ia kini berpeluang menjadi starter menggantikan Romain Perrault yang absen karena cedera ketika Lille menjamu klub Norwegia SK Brann pada laga pembuka fase grup. Sementara itu, Dean James diperkirakan kembali masuk starting 11 Go Ahead Eagles saat melawan wakil Rumania FCSB. Bek 21 tahun tersebut memang sudah rutin mendapat menit bermain di Eredivisie musim ini. Adapun Miliano Jonathan kemungkinan akan tampil bersama FC Utrecht saat menghadapi klub kuat Prancis Olympique Lyon. Meski perannya masih sering dari bangku cadangan, Jonathan tetap berpotensi memberi kejutan di kompetisi Eropa. Jadwal pertandingan ketiga pemain keturunan Indonesia ini adalah Go Ahead Eagles versus FCSB pada 25 September 2025. Lille versus Brann pada 25 September 2025. FC Utrecht versus Olympique Lyon pada 26 September 2025. Kehadiran Verdong, James, dan Jonathans di Liga Eropa menjadi kebanggaan tersendiri bagi pencinta sepak bola tanah air. Momen ini juga menjadi penanda bahwa pemain keturunan Indonesia mampu bersaing di level kompetisi Eropa. Dua bintang timnas Indonesia, Sen Fatinamah dan Asnawi Mangkualam mencuri perhatian setelah masuk dalam daftar 11 pemain terbaik pekan kelima Liga Thailand 2025 hingga 2026. Nama Sen Fatinamah memang tengah jadi sorotan publik sepak bola Asia. Sejak bergabung dengan klub raksasa Thailand, Buriram United, pemain berdarah Belanda Indonesia itu langsung menjadi pilihan utama di sektor kiri pertahanan. Penampilannya konsisten, bahkan ia hampir selalu tampil sebagai starter. Kontribusi nyata kembali ditunjukkan Fatinamah ketika Buriram United meraih kemenangan tipis 2-1 atas Bangkok United. Dalam laga tersebut, ia sukses menyumbang 1 assist penting yang membantu tim mengamankan poin penuh. Sebelumnya, ia juga tampil gemilang saat Buriram melawan Konburi, di mana ia terpilih sebagai man of the match. Sementara itu, Asnawi Mangkualam yang kini memperkuat Fort FC juga menunjukkan performa menjanjikan. Bek kanan 25 tahun tersebut tampil solid menjaga lini pertahanan sekaligus rajin membantu serangan. Penampilan yang kian matang diharapkan bisa menarik perhatian pelatih skuad Garuda Patrick Kluivert untuk kembali memanggilnya ke tim nasional di ajang internasional mendatang. Keberhasilan Sen Fatinamah dan Asnawi Mangkualam masuk dalam tim terbaik pekan ini sekaligus menjadi bukti bahwa pemain Indonesia mampu bersaing di kompetisi level tinggi seperti Liga Thailand.
Pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand menjadi sorotan setelah belum juga terlihat membela klub barunya AS Transit. Diketahui Marcelino tercatat sebagai pemain Indonesia kedua yang memperkuat klub asal Slovakia tersebut setelah Witan Sulaiman lebih dulu bergabung pada musim 2022-2023. Gelandang berusia 21 tahun itu resmi diperkenalkan AS Transit pada 6 September 2025. Saat dirinya masih fokus memperkuat timnas Indonesia dalam 2 laga FIFA Matchday kontra Cina Taipei dan Lebanon. Seharusnya Marcelino sudah bisa bergabung dengan tim pada 10 September usai jeda internasional berakhir. Namun hingga kini Marcelino belum juga menjalani debut. Dirinya tidak masuk line up pada 2 laga terakhir Transit di Liga Slovakia melawan MFK Ružomberok pada 13 September dan FK Železničar Podbrezova pada 20 September. Bahkan pemain berusia 21 tahun itu belum terlihat dalam sesi latihan. Menanggapi hal tersebut, Direktur Olahraga AS Transit, Andrej Zacic, menjelaskan bahwa Marcelino masih harus menyelesaikan sejumlah proses administrasi sebelum bergabung penuh dengan tim. Dirinya menegaskan klub tidak ingin memberikan beban maupun ekspektasi berlebih kepada pemain timnas Indonesia tersebut. Menurut Zacic, Marcelino yang dipinjam dari Oxford United FC membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan baru di Slovakia dan ritme kompetisi Liga Slovakia. Dirinya pun berharap sang gelandang dapat segera menyesuaikan diri dan memanfaatkan kesempatan ini untuk merebut kepercayaan pelatih. Bek keturunan Indonesia Mads Hilgers tengah menghadapi situasi sulit di FC Twente, menyusul belum adanya kesepakatan mengenai kontrak barunya. Klub Eredivisie tersebut menuntut Hilgers memperpanjang kontrak setidaknya 1 tahun jika ingin kembali masuk skuad utama. Hingga kini negosiasi berjalan alot dan tak kunjung menemui titik terang. Akibat kebuntuan itu, Hilgers dibekukan dari skuad utama dan belum sekalipun tampil pada musim ini. Pelatih baru FC Twente, John van den Brom, menegaskan bahwa keputusan terkait Hilgers berada di tangan manajemen dan direktur teknik, bukan sepenuhnya wewenang pelatih. Pengamat sepak bola Belanda Leon ten Voorde menilai Hilgers justru mempersulit karirnya sendiri karena enggan mengambil keputusan. Menurutnya, pemain berusia 23 tahun itu seharusnya lebih realistis dengan memperpanjang kontrak terlebih dahulu, menunjukkan performa, lalu mempertimbangkan klausul pelepasan bila ingin pindah ke klub besar. Drama ini juga mengingat publik pada kegagalan Hilgers pindah pada bursa transfer musim panas 2025, termasuk ke klub Prancis Brest, karena status kontraknya yang tidak jelas.
Direktur Teknik FC20 Jan Streuer menegaskan klub tidak mau kehilangan Hilgers secara gratis ketika kontraknya berakhir pada 2026. Oleh karena itu, klub lebih memprioritaskan pemain lain dengan status kontrak yang sudah jelas sembari menunggu kepastian sikap Hilgers. Bek Persija Jakarta, Jordi Amat, menegaskan fokusnya menjaga kebugaran demi tetap menjadi bagian dari timnas Indonesia pada ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Oktober mendatang. Pernyataan itu disampaikan usai Persija menelan kekalahan 0-2 dari PSM Makassar di ajang Super League Minggu 21 September 2025. Dua gol PSM dicetak Savio Roberto dan Abu Kamara sekaligus memutus catatan tak terkalahkan Macan Kemayoran. Amat mengaku sudah menantikan dua laga penting timnas Indonesia melawan Arab Saudi pada 9 Oktober dan Irak pada 12 Oktober mendatang. Untuk mempersiapkan diri, pemain berusia 33 tahun itu juga intens berkomunikasi dengan rekannya di Persija, sekaligus bek Garuda Rizky Ridho. Menurutnya, kondisi fisik yang prima tak hanya berdampak pada performa individu, tetapi juga akan mengangkat permainan tim. Dengan optimisme tinggi, Amat menegaskan target utamanya adalah membantu skuad Garuda meraih tiket putaran final Piala Dunia 2026. Demikian update seputar Timnas Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan dan ikuti terus informasi selanjutnya hanya di kanal YouTube TV One Newscom.